Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sehat, sukses, barokah, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membersihkan diri, bersuci dulu, ya, membersihkan diri sambil beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga sehat selalu, sehat selalu. Selamat, mari kita bersama-sama kita niatkan hari ini, kita niat belajar bersama-sama, niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang adab menuntut ilmu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menerangkan masalah adab. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Berikut beberapa adab, ya, karena ini penting sekali. Jangan sampai kita menuntut ilmu tapi adabnya belum dibetulkan, karena kalau mereka cerdas tapi adabnya tidak baik, itu maka ilmunya tidak membawa keberkahan, ilmunya tidak membawa
barokah. Maka adab ini menjadi sesuatu yang utama, yang dasar sebelum kita mengambil ilmu-ilmu yang lain. Tidak begitu. Ini beberapa pesan tentang adab. Yang pertama yaitu menjaga niatnya untuk selalu ikhlas di dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Subhanallah wa ta'ala. Dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang maknanya padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memurnikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, memurnikan dan agama yang lurus ini menjaga niatnya semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Orang yang menuntut ilmu yang bukan karena mengharap ridho Allah, yang bukan karena mengharap wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan di neraka. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, ya, ilmu yang benar, ilmu agama, ya, yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah, mencari ridho Allah dengan ikhlas. Namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Maksudnya apa? Mencari keuntungan duniawi yang mungkin orientasinya untuk kesuksesan dunia atau menjual ayat-ayat untuk kepentingan dunia. Demikian itu ya, orientasinya hanya dunia, sukses dunia saja, hanya, atau mungkin ingin dicap supaya orang yang alim, orang yang ilmu, atau orang yang hanya pokoknya intinya bukan karena Allah, mungkin karena ingin mendapatkan pujian dari yang lain-lain ya. Berikutnya yaitu nomor 2, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu ya, memohon ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan ya Allah turunkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita bisa amalkan atau kita bisa kita bisa sampaikan kepada orang lain ya, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah berikan ini. Ini kita diperintahkan untuk selalu berdoa. Maka hendaknya setiap pelajar, setiap santri atau setiap penuntut ilmu senantiasa memohon, berdoa agar ilmunya bermanfaat kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu, serta selalu merasa butuh kepadanya. Ya, selalu kita itu butuh ilmu tersebut dan kita mohon pertolongan Allah SWT agar diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah SWT. Ya, ilmu yang bermanfaat, untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, kenapa? Ada memang ilmu yang tidak bermanfaat, banyak ya, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, yang orientasinya hanya dunia, yang tidak bermanfaat kepada akhirat banyak sekali. Ya. Ketiga, berikutnya bersungguh-sungguh dalam belajar, selalu merasa haus akan ilmu. Ya, harus bersungguh-sungguh karena tidak ada kalau mereka tidak akan dapat hasil jika tidak sungguh-sungguh apa. Kalau mereka sungguh-sungguh, maka mereka akan berhasil. Manjadab wajadab. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka mereka akan berhasil. Mereka akan sukses. Dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan. Tidak layak para santri ya, para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu jika kita sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan itu semua atas izin Allah. Apabila kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita juga Allah akan memberikan ilmunya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang rakus ya, ada 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang. 1, orang yang rakus terhadap ilmu,
dan tidak pernah kenyang dengannya. Nah, ini rakus yang boleh. Yang nomor dua itu orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang terhadapnya. Kalau orientasi kita dunia juga, dunia itu kita ngejar terus dunia dan kita tidak pernah merasa cukup. Ya, dan itu tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya, kalau kita tidak menggunakannya dengan baik. Begitu ya. Dan maka yang diperintahkan yaitu rakus terhadap ilmu, dan boleh kita rakus dan tidak kenyang karena salah satu eh, apa itu ibadah, salah satu harta yang tidak pernah habis sampai kita meninggal nanti, bahkan sampai hari kiamat, yang menemani kita sampai nanti di surga, yaitu ilmu. Selanjutnya yaitu kelima, tidak boleh sombong di dalam menuntut ilmu, tidak boleh malu di dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu tidak boleh sombong, tidak boleh malu, tidak boleh gengsi, ya itu tidak boleh. Sombong dan malu menyebabkan mereka yang menuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmunya selama kedua sifat itu masih ada di dalamnya. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu untuk belajar. Diperintahkan tidak boleh malu dan itu harus bangga, justru bangga di dalam menuntut ilmu. Dua orang ya, ini hadis Bukhari yang maknanya dua orang yang tidak belajar ilmu, yaitu orang pemalu dan orang yang sombong. Nah, gitu ya. Malu itu boleh hanya malu kepada kejelekan, malu berbuat dosa. Tapi kalau mau berbuat baik tidak boleh malu. Allah SWT juga berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 17 dan 18, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, akal sehat itu mengikuti kebenaran, ya mendengarkan kebenaran dan mengikuti itunya. Selain kalau kebalikannya berarti ya, akal apa itu? Kebalikan sehat berarti sakit ya. Ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar atau mengkaji, tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat dan tanpa ada yang sesuatu yang tidak, tanpa ada keperluan, ya kecuali mungkin ada pertanyaan dan seterusnya, dan tidak yang tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i tadi yang disampaikan. Tidak boleh ngobrol sendiri, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ya ayat 204. Maknanya, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, jangan berbicara sendiri. Atau mungkin menyela pembicaraan gurunya, ustadz atau yainya, gitu ya. Jadi atau bahkan merasa pinter, itu nggak boleh. Nanti, jadi kita harus menempatkan diri seperti gelas yang kosong, kita tetap tidak boleh merasa. Jadi barokahnya ilmu itu walaupun kita sudah tahu, tetap aja kita merasa tidak tahu, merasa belum tahu. Itu tidak boleh merasa tahu. Selanjutnya kedelapan, berusaha memahami ilmu syar'i ya yang disampaikan. Jadi ada motivasi di situ, kayak memahami pelajaran yang disampaikan, yaitu dengan mencari tempat duduk yang tepat ya, itu yang depan ya, yang dekat dengan guru dan memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid dan mendengarkan bacaan-bacaan murid yang memiliki pengalaman, serta bersungguh-sungguh untuk mengikat ilmu tadi dengan cara apa? Mencatat. Nah, apa faedah-faedah pelajaran, apa inti-inti dari pelajaran yang mereka telah sampaikan, dan tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama dan mengulang pelajaran setelah. Nah, ini yang disarankan yaitu mengulang pelajaran setelah kajian selesai dan bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi kalau kita saat itu membacakan pelajaran tertentu, maka kita tidak boleh menyela, banyak berbicara, banyak bertanya,
atau membacakan kitab-kitab yang lain. Ya, kita harus menghormati kitab itu dulu. Setelah selesai baru Bu. Kemudian kesembilan, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah SAW bersabda, maknanya semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Ya, banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Ya, banyak orang itu membawa kitab, membawa fikih kepada orang yang lebih paham, adanya untuk mencari ini ya, untuk setoran misalnya begitu ya, untuk setoran, untuk membetulkan bacaan seperti yang kita lakukan, mungkin kajian tiap hari Rebu secara offline, terus kita juga online, itu juga sama seperti ini ya, setoran ya. Dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ya kepada Allah Taala agar Dia memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengar, memahami, dan menghafal dan mengamalkan ilmu-ilmu. Sabda beliau uh, itu, maka kita pun diperintahkan untuk ya menghafalkan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran. Kita diperintahkan untuk menghafalkan Al-Quran tadi. Kemudian ke-10, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Ketika belajar, seorang siswa atau santri harus mencatat pelajaran, poin-poin penting, ya, apa yang faedahnya, apa manfaatnya dari ayat atau hadis yang disampaikan oleh para ulama atau yai atau ustadz, ya, dalil bagi suatu permasalahan bahwa ya dibawakan oleh ya, dari gurunya tersebut. Jadi mengikat tali tadi dengan cara mencatat disampaikannya supaya apa? Supaya tidak mudah lupa dan mengulang-ulang ya, dan mengulang-ulang ingatan tadi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Sekarang ini kan jarang mencatat, semuanya di online, di internet ya. Ya, jadi kita tetap harus membiasakan mencatat ya. Kebiasaan mencatat itu sangat bagus sekali karena itu bagian dari mengikat ilmu. Ke-11 yaitu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ilmu yang telah dipelajari uh, itu bukan tujuan akhir. Kita menuntut ilmu itu bukan tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang mulia, yang agung, yaitu dengan untuk mengamalkannya, ya, untuk mengamalkannya dan untuk diwariskan kepada orang-orang di sekitar kita, ya, dengan tuntutan ilmu tersebut. Dengan demikian, siapapun yang mengamalkan ilmu tersebut, mengamalkan, saya ia diharap akan mendapatkan keberkahan dari ilmu dan akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, ya, dan ini mengajarkan kebaikan kepada tadi dengan mengajarkan tadi. Kemudian ke-12 yaitu berusaha berdakwah. Salah satu mengamalkannya yaitu berdakwah, karena Allah SWT berfirman yang Quran surat At-Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah. Ya, malaikat itu tidak pernah durhaka sama sekali, dia sangat taat. Ya, penjaganya menjaga ilmu kita. Ya, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Quran surat At-Tahrim. Maka dari itu setelah kita menuntut ilmu, kita diperintahkan untuk mengajak dengan berdakwah kepada siapa? Kepada ya, tetangga kita, kepada keluarga kita, saudara kita, di sekitar kita. Maka di sini kan diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga kita. Bahkan yaitu, dan kita untuk selalu apa itu, mengajak kepada kebaikan-kebaikan kita. Jadi ilmu yang baik itu ya diajarkan. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah kepada ya kepada ilmu supaya barokah. Bahkan demi sempurnanya ilmu kita, demi sempurnanya dakwah, kita harus selalu belajar dan terus belajar.
Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah, ya, kebenaran datang dari Allah, ya, dan kesalahan-kesalahan itu dari saya sendiri. Jadi menuntut ilmu ini bukan tujuan akhir, tujuan akhirnya itu mengamalkan amalan yang benar, dan tujuan utamanya kita supaya kita apa, bisa mengajarkan, bisa berdakwah di sekitar kita dengan seperti itu. Ya. Demikian, mari kita lanjutkan untuk berdoa bersama untuk hajat kita, hajat orang tua kita. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik orang yang berbuat baik kepada kita atau mendolimi kita doakan semoga mereka juga semuanya sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وآبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وضاح منضود وظل
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن مكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياة العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرومون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية الجحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Mari kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih. Pagi ini kami mengadahkan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpah nikmat dan karunia-Mu. Jadikan rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami, dan jauhkan kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah, Ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan khilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami, beserta kedua orang tuanya. Beri petunjuk kepada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab dengan amanah. Ya Allah, Ya Qawiyu, Ya Matin, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berilah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah humas untuk mendapatkan siswa-siswi yang barokah sejumlah 225 siswa. Daftar sampai proses daftar ulang di kampus Polindo Madiun tahun angkatan 2023. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu yang ke Lembaga Polindo Madiun, Polindo Surabaya, Sti Pemuda, Asri Loka, dan Loka Jaya, baik untuk mendaftar atau bertanya, minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga, dan semoga bursa kerja Polindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, Tuhan yang Maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamulah kami memohon dan hanya kepadamulah kami serahkan segala urusan, karena Engkaulah sebaik-baik penolong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Baik, teman-teman. Mari tetap fokus ke kita masing-masing, relax, ya, relax, fokus, duduk yang nyaman, yang nyantai, yang nyaman, ya, yang nyantai, yang nyaman. Ambil nafas perlahan, relax, fokus ke diri Anda masing-masing. Apapun yang ada di sekitar kita tidak perlu menilai, biarkan saja. Apapun yang ada di sekitar kita, abaikan saja. Anda cukup mengamati saja. Anda tidak perlu menilainya. Atur nafas Anda, pelan-pelan, relax, relax, mulai jari kaki, relax, betis, relax, tumit, relax, lutut, relax, kaki, relax, perut, relax, dada, relax, pergelangan tangan, lengan, pundak, leher, ya. Kemudian telinga, relax, mulut, relax, mata, hidung, mata, kepala, rambut, pastikan semuanya relax. Dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya relax. Ambil nafas sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah, bersihkanlah kotor yang menempel di dalam hati kami. Kalau Rasulullah itu berdoanya, waslul sohi mata kolbi, waslul sohi mata kolbi. Yang Rasulullah yang terjamin hatinya bersih itu masih berdoa gitu. Maknanya apa? Ya Allah, cabutlah kotoran dalam hati kami. Ya Allah, cabutlah kotoran dalam hati kami. Itu doanya Rasulullah. Dan Allah juga berdoa, ya Allah, tolongkan menangkan aku menghadapi setan yang akan mengalahkanku. Ya Allah, menangkan aku. Itu doanya Rasulullah. Maka kita juga berdoa, ya Allah, menangkan diri kami melawan musuh yang nyata yaitu setan, iblis. Ya Allah, bernafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asmamu ya Allah, penuhilah hati kami dengan asmamu Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ya Allah, liputilah hati kami, balutlah hati kami dengan balutan Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat hari ini kami bisa berdoa bersama-sama, belajar bersama-sama. Ini semua karenamu ya Allah. Ini semua karenamu ya Allah. Dan ini semua nikmat yang karenamu ya Allah. Ya Allah, nikmat keluarga yang baik, ayah ibu yang baik, nikmat saudara yang baik, nikmat pasangan hidup yang baik, nikmat putra putri yang soleh-solehah yang baik, nikmat rekan kerja yang baik, ya Allah, nikmat pekerjaan yang baik, ya Allah, barokah ya Allah. Ini semua nikmat darimu ya Allah. Ya Allah, berkailah usaha kami, berkailah hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nikmat rezeki yang banyak barokah. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami rezeki yang banyak barokah, melimpah ruah. Ya Allah, hadirkan keberkahan yang telah Allah berikan kepada kami, impian yang telah Allah berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat keberkahan yang telah kau berikan kepada kami. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, ini semua ya Allah semata-mata untuk mengagungkan asmamu, mengagungkan membuat tasdim namamu, mengagungkan namamu ya Allah. Malik yaumiddin, kaulah penguasa langit dan bumi. Iya karena butuh, iya karena nasta'in hanya kepada. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjukmu ya Allah. Karena kami punya keinginan, punya hajat, punya cita-cita, punya harapan, punya angan-angan yang ingin saya capai ya Allah. Dan Kau yang maha mengetahui itu semua ya Allah. Untuk itu kami serahkan padamu ya Allah kesuksesannya ya Allah. Angan-angan kami, cita-cita kami semua, seluruh keluarga besar Polindo ini ya Allah. Dan angan-angan cita-cita terbesar kami ya Allah. Menjadikan lembaga yang besar, lembaga yang barokah, yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat luas ya Allah. Semakin banyak orang-orang yang tercerahkan mengikuti pendidikan pelatihan di lembaga ini ya Allah, tercerahkan sehingga kehidupannya mandiri sukses ya Allah, kehidupannya mandiri sukses, bisa bekerja maupun berusaha untuk membuat tersenyum ayah dan ibunya ya Allah. Itulah cita-cita terbesar kami ya Allah. Ya Allah, amin ya Allah, amin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya Allah. Untuk mencapai itu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, kekuatan yang Rahman, yang Rahim, yang kasih sayang kepada sesama ya Allah. Kepada kaki kami melangkah dengan penuh percaya diri, yakin ya Allah mana yang benar, mana yang halal ya Allah. Kepada tangan kami ya Allah, kami melayani dengan sepenuh hati ya Allah. Kepada seluruh anggota tubuh kami ya Allah, tangan kami, mulut kami, dan kami gunakan berbicara yang baik, kaulan saliman, kaulan saliman. Tangan kami ya Allah, atau anggota seluruh tubuh kami ya Allah, kami gunakan dengan sebaik mungkin untuk melayani dengan sebaik mungkin ya Allah. Demikian ya Allah, amin, amin, alamin. Mari kembali lagi, sehat lagi, sehat lagi, sekar lagi, sekar lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, mohon diri. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan itu murni saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.